Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, di sini saya Fitria Fajarwati dari SD Negeri 4 Bangelan. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Dan ini teman saya. Saya Dimas Purwonggo, saya berasal dari SD Negeri 2 Klot, Kecamatan Wonosari. Saya berperan sebagai coach. Saya Rini Wayuningsih dari SD Negeri 1 Sitirejo, Kecamatan Wagir. Saya bertugas sebagai kuce. Di sini kami akan menyelesaikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang berdiri di sini sebagai pengamat atau supervisor, sebagai coach dan sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dimas? Alhamdulillah sehat, Bu, luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Pak, di sini sebelum kita mulai proses kucingnya di sini ya, Pak ya. Di sini, Pak, perkenalkan saya di sini sebagai pengamat atau observer ya, Pak ya, yang akan melihat proses kucingnya Bapak nanti dengan si kucing. Nah, nanti namun sebelum Bapak memulai kucingnya nanti ya, Pak ya, sebelum memulai percakapannya nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bapak nanti juga tahu rubriknya apa saja. Seperti itu ya, Pak ya. Siap. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, Pak, adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak memiliki prinsip dari seorang coach ya. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya, Pak ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ini nanti Bapak ketika melakukan kucing dengan kucingnya nanti, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, itu tadi, Pak, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Apakah bisa dipahami, Pak? Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik, Pak. Kalau begitu, Pak, untuk selanjutnya sebelum memulai proses kucing ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Bu. Iya, Oke. Pak. Di sini yang pertama, Pak, kira-kira kompetensi kucing yang mana, Pak, yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini nanti? Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Iya, yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang ingin Bapak kembangkan ada dua ya, Pak ya, yaitu yang pertama menggunakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, lalu Pak, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana ya, Pak ya, yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam prosesnya nanti? Iya, Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, yaitu supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Saya juga setuju dan sepakat ya, Pak ya, dengan yang dikatakan oleh Pak Dimas bahwa mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya, Pak ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang kucing. Ya. Lalu, Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, perihal indikator ketercapaian, ya, Pak ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih, Pak, yang terkait indikator kecapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan Bapak dengan si kucing nanti? Ya, baik, Bu. Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah
bahwa nanti dalam saya menerapkan alus secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Kuci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Iya. Begitu, Bu. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya, Pak Dimas ini. Semoga nanti harapan kita adalah dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak ya, agar semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti bisa maksimal dan menghasilkan solusi yang luar biasa. Siap. Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, dan selebihnya setelah ini hanya itu tadi Pak yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini silahkan Bapak bisa menemui dan memulai percakapan dengan Kuci ya Pak ya. Dan saya berharap untuk proses percakapannya ini nanti Bapak bisa melaksanakan dengan maksimal dan berjalan dengan lancar, dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi bisa terlaksana dan tercapai semua. Iya Pak ya. Sudah siap-siap Bapak? Sudah Bu, sudah siap. Baik, Siap kalau sekali. gitu silahkan dimulai proses kucingnya dengan si Kuci. Iya, siap Bu, Monggo, terima kasih. silakan. Iya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Dimas. Bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang apa belum? Sampun Pak. Oh, sudah kelihatannya Bu Rini masih sangat semangat ya di siang hari ini ya Bu ya. Betul. Walaupun cuacanya panas tapi kita harus tetap semangat. Oh iya. Ya, saking semangatnya ini Pak Dimas, saya ingin bertemu dengan Pak Dimas. Iya. Saya ingin bercerita tentang murid saya ini Pak Dimas. Oh iya Bu, ada apa dengan muridnya Bu Rini? Begini Pak Dimas, saya itu mempunyai murid yang sering tidak mengerjakan PR. Berulang kali itu saya ingatkan, saya tegur, tapi tetap tidak mau mengerjakan PR. Jadi intinya saya ingin mencari solusi yang dapat memenuhi siswa tersebut bisa memenuhi tanggung jawabnya agar mengerjakan PR. Oh, gitu Bu ya. Oke. Sangat menarik sekali Bu ya. Intinya ada anak yang tidak mau mengerjakan PR ya. Oke. Kemudian sekarang gini Bu, mari kita coba identifikasi situasinya. Mungkin dari skala 1 hingga 10 seberapa besar sih Bu Rini ini merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau menurut saya pribadi, saya akan ada di skala 4 Pak. Karena apa? Masih banyak siswa saya itu yang belum atau tidak mengerjakan PR. Oh gitu Bu ya. Itu menurut Bu Rini ya. Ya, Mungkin apa sih kekuatan yang Bu Rini miliki untuk mengatasi masalah ini Bu? Kira-kira. kalau menurut saya untuk mengatasi masalah ini itu saya akan memberi pemahaman, pengertian kepada anak tersebut bahwa tidak mengerjakan PR itu merupakan suatu kesalahan. Dan saya juga akan mencoba memberi arahan dan menguatkan siswa tersebut tentang tanggung jawabnya sebagai siswa dan tugasnya yaitu untuk mengerjakan PR seperti itu Pak. Baik Bu. Mungkin adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari permasalahan tersebut Bu? Saya rasa ada Pak. Oh. Karena apa? Di sini peluang saya itu saya akan melibatkan wali murid dan juga saya akan mengingatkan kepada anak tersebut tentang kesepakatan sewaktu kita itu di tahun awal ajaran baru Pak, yaitu saya akan mengingatkan siswa tersebut, saya juga akan minta tolong kepada orang tua agar mendampingi anak tersebut itu sewaktu anak tersebut mengerjakan PR atau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Baik, menarik sekali ya Bu Rini ya. Terus bagaimana dengan hambatan atau kendala yang kemungkinan akan muncul Bu ketika Ibu Rini menerapkan itu tadi?
Saya kira memang dalam suatu masalah itu memang ada beberapa faktor, karena mungkin anak tersebut itu belum memahami tujuan dari pengerjaan PR tersebut, atau mungkin anak tersebut itu lupa mengerjakan karena sering bermain, Pak. Baik, sering bermain Bu ya. Iya. Baik, itu merupakan suatu langkah yang positif Bu. Mungkin bagaimana sih Bu Rini merencanakan untuk mencapai tujuan ini Bu? Saya berpikir untuk merencanakan itu saya akan melibatkan orang tua siswa agar lebih aktif mengingatkan anaknya itu tentang tugas yang ada atau yang dari sekolah. Dan juga saya menghimbau kepada orang tua tersebut untuk meluangkan waktu dan menemani anak tersebut agar lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan PR atau tugasnya. Baik Bu. Mungkin apakah ada prioritas tertentu dalam kegiatan kita di Bu? Kalau prioritas, saya berencana untuk bekerja sama dengan orang tua agar ikut berperan aktif dalam menyelesaikan masalah anak tersebut, Pak. Oh ya Bu, sangat menarik. Kemungkinan gini Bu, bagaimana sih Bu Rini ini menempatkan peran orang tua itu dalam tanggung jawab murid Bu? Saya akan menempatkan peran orang tua itu sebagai pemantau, sebagai pemberi motivasi sewaktu ada di rumah. Karena apa, Pak? Anak-anak tersebut itu waktunya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Itu menurut saya, Pak. Ya Bu, itu merupakan hal yang sangat bagus sekali Bu. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kalau untuk jangka waktunya, Pak, saya itu akan melihat keseharian anak tersebut. Saya di sini jangka waktunya saya akan seminggu, Pak. Jadi selama seminggu itu anak tersebut akan saya pantau, juga saya akan menanyakan kepada guru mata lain apakah anak tersebut juga sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Baik. Terus keberhasilan, wah itu sangat bagus sekali Bu. Lalu bagaimana Bu Rini akan mengukur keberhasilan rencana ini Bu? Saya akan coba untuk berpikir tentang alternatif atau solusi dari rencana awalnya. Jika tidak berjalan lancar, saya akan meminta bantuan rekan guru, juga bisa meminta bantuan guru matbelang lainnya, juga bisa meminta bantuan dari kepala sekolah. Wah, itu sangat hebat sekali ya Bu Rini. Namun dalam setiap rencana itu kan pasti ada tantangan dan halangan. Bagaimana sih Bu Rini itu berencana menghadapi tantangan tersebut? Saya akan yaitu tadi berkomitmen dengan meminta bantuan orang tua khususnya, dan kepada rekan guru, juga kepada guru mata lainnya, Pak. Oh iya Bu. Kira-kira siapa yang membantu Bu Rini menjaga komitmen ini Bu? Yang membantu menjaga komitmen ini terus terang saya tujukan kalau di rumah ya wali murid, orang tua anak tersebut. Kalau di sekolah ya kami para guru, juga rekan sejawat, juga guru matkul, Pak. Ya, Bu. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut Bu setelah sesi coaching atau sharing yang kita lakukan hari ini Bu? Tindak lanjutnya otomatis saya akan terus memantau anak tersebut agar anak tersebut itu lebih lebih bersemangat lagi, dan seandainya saya suatu saat punya permasalahan lagi, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Dimas lagi di lain waktu, Pak. Wah, itu sangat bagus sekali Bu. Saya percaya bahwa Bu Rini itu bisa melaksanakan rencana ini Bu. Jika ada perkembangan atau Bu Rini butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Baik, terima kasih Pak Dimas. Saya sangat menghargai dukungan dari Pak Dimas.
Sehingga dalam sesi cerita saya ini saya mendapat pencerahan dari Pak Dimas. Baik, semoga rencana aksi kita hari ini membawa perubahan positif terkait dengan siswa yang sering tidak mengerjakan PR dan peran orang tua dalam meningkatkan tanggung jawab murid bisa terwujud. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Dimas, dan saya mau saya lebih bersemangat lagi dan akan terus berusaha ke depannya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat Bu dan terus berusaha. Terima kasih. Baik Pak Dimas, Ya Bu. Tadi saya sudah melihat percakapan atau proses coachingnya Pak Dimas dengan Bu Rini. Bagaimana Pak Dimas? Apakah berjalan dengan lancar tadi? Alhamdulillah sangat lancar sekali Bu. Tapi Pak Dimas, di sini tadi ada beberapa catatan untuk catatan kecil ya Pak Dimas ya, untuk proses coachingnya Pak Dimas dengan Bu Rini itu tadi. Sebelumnya Pak Dimas, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh? Boleh, silakan Bu. Pak Dimas nanti bersedia untuk menjawabnya ya? Bersedia. Nah Pak Dimas, untuk yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu Rini tadi, proses yang seperti apa? Baik, tadi pada saat saya melakukan coaching itu tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berkemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan dengan hasil catatan saya. Berarti itu tadi Pak Dimas sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa ya Pak Dimas ya, dengan Pak Dimas sebagai coachnya dan Bu Rini sebagai coaching. Nah, yang jadi catatan saya ini tadi Pak Dimas sudah melaksanakan dengan sangat luar biasa. Tadi Pak Dimas juga sudah melaksanakan semua prinsip-prinsipnya ya, yaitu yang sebagai kemitraan itu terbukti Pak Dimas juga sudah melakukannya ya. Tadi Pak Dimas dengan Bu Rini sudah sangat setara, tidak terlihat mana coachingnya, mana coachnya, mana coachinya ya. Tadi percakapannya juga sudah berjalan dengan mengalir. Kemudian alangkah lebih baiknya tadi jika Pak Dimas tadi tidak terpancang oleh catatan yang Bapak bawa gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih mengalir saja gitu ya Pak Dimas ya. Lalu Pak Dimas tadi juga sangat hebat ya Pak Dimas. Tadi Pak Dimas sudah melaksanakan prinsip yaitu proses kreatif ya. Dimana tadi Pak Dimas itu sudah berusaha untuk menggali dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rini. Kemudian pertanyaannya juga sangat kreatif, jadi tadi sudah memunculkan solusi dari pertanyaan yang dihadapi oleh Bu Rini. Selanjutnya tadi Pak Dimas juga sudah melaksanakan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Memang Pak Dimas, jika kita menjadi seorang coach itu kita harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Agar apa? Agar nanti kita dapat mendapatkan informasi atau mendapatkan jawaban yang berbobot pula. Agar nanti tujuan yang ingin kita gali bisa tercapai. Seperti itu. Lalu Pak Dimas ini tadi juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan catatan supervisi saya ya. Tadi juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi sudah saya sampaikan, dan Pak Dimas juga sudah mencatat jawaban-jawaban dari Bu Rini tadi, dari kucinya gitu ya Pak Dimas ya. Tadi Pak Dimas juga sudah menerapkan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tadi Pak Dimas sudah menemukan tujuan bersama dengan Bu Rini, kemudian sudah melalui proses identifikasi masalah, selanjutnya juga sudah melalui proses rencana aksi, dan yang terakhir Pak Dimas juga sudah
melalui proses apa Pak Dimas tadi? Proses rasa. Tanggung jawab Iya. ya Pak Dimas ya. Jadi tadi alur tirta yang sudah Pak Dimas lalui untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rini. Alhamdulillah Pak Dimas, secara gambaran umum dari catatan ini, dari catatan saya ini tadi, Pak Dimas sudah melalui dengan sangat luar biasa. Tadi juga Pak Dimas saya lihat sudah hadir penuh atau present ya. Kemudian Pak Dimas juga sudah menjadi pendengar secara aktif seperti itu. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi ya Pak Dimas ya. Baik, Mohon Bu. bersedia untuk menjawab banyak sekali pertanyaan dari Oke. saya. Silakan Bu. Pak, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang Bapak laksanakan dengan si Guci tadi? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah tadi, yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa agak sedikit unek-unek gitu Bu. Iya. Ya, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya itu teknik agar si kucingnya itu menjadi rileks. Iya. Jadi tidak tertekan dengan apa yang saya tanyakan gitu Bu. Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik. Mungkin saya tadi kurang gimana ya, membuat si kucingnya itu nyaman gitu Bu. Ya, jadi agak terkesan agak kaku gitu Bu. Agak kikuk Iya, ya. kikuk saya tadi. Agak kikuk. Iya, kikuk. Jadi kikuk. terkesan kurang mengalir Iya. aja gitu ya Pak Dimas ya Bu Rini ya. Iya Pak Dimas, dari catatan yang sudah kita diskusikan ini tadi ya Pak Dimas ya, Pak Dimas sudah sangat luar biasa sekali, yang menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya Pak ya. Ya. Dan saya berdoa semoga terkait ini nanti Bapak juga bisa memaksimalkan ketika Bapak di manapun berada, Bapak bisa melaksanakan coaching ya sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang sudah kita bahas ini tadi ya Pak ya. Ya, baik Bu. Terima kasih waktunya, kemudian atas pengarahannya gitu. Saya juga bisa menjadi lebih tahu dan nanti saya bisa berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya bisa saya laksanakan dengan baik gitu Bu. Ya Pak Dimas, kita sharing saja Ya. ya Pak Dimas ya, bukan Baik, termasuk baik. menggurui. Jadi ya agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Baik, Seperti itu Bu. nggih. Nggih. Nggih, monggo kita bisa melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Nggih.